Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sehat semua. Kali ini kita datang di podcast Sehat di Tengah Riuh, tempat dimana kita bisa ngobrolin santai tapi berbobot, pastinya tentang kesehatan. Bareng aku Putri yang bakal nemenin sehater semua nih untuk ngebahas topik yang cluenya manis tapi berbahaya. Ya bener banget, jadi kita bakal ngebahas tentang adiksi sugar craving atau biasa dibilang dengan kecanduan makanan dan minuman manis. Oke sehaters, pastinya Putri di sini nggak sendirian karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, spesial banget, seorang ahli gizi yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan Magister di Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syahla. Siapa lagi kalau bukan Kak Siti Fainur Rizky Anissa STRGZ. Langsung aja, halo Kak. Halo, senang sekali ya bisa berada di sini. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kayaknya sempat jalan-jalan dulu Kak. Ya sempat. Refreshing gitu Kak. Iya. Jadi luar biasa banget sehaters. Jadi Kak Nisa ini dengan segala kesibukannya, liburannya, tapi masih sempat datang ke podcast kita kali ini untuk pastinya mengedukasi sehaters semua. Jadi Kak, topik kita hari ini itu membahas tentang kecanduan makanan atau minuman manis gitu ya Kak. Tapi sebenarnya ya Kak, sugar craving itu gimana sih Kak? Sebenarnya sugar craving ini adalah mungkin kalau di masyarakat awam itu hal yang baru gitu ya. Maksudnya kayak baru dengar, apa sih sugar craving itu gitu kan. Nah, sugar craving ini adalah kondisi di mana seseorang itu merasakan dorongan yang kuat untuk mengonsumsi makanan-makanan yang manis. Contohnya seperti cake, contohnya seperti es krim, terus yang viral-viral pada saat ini kayak boba, minuman manis dan sebagainya. Nah, tentunya sugar craving ini disebabkan oleh banyak faktor gitu tentunya ya. Tentunya misalnya seperti faktor biologis, psikologis, bahkan faktor lingkungan pun mendukung untuk seseorang itu bisa menjadi sugar craving. Jadi gitu ya Kak, jadi sehat semua sugar craving itu bisa dibilang juga kayak mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Nah, sebenarnya apa sih Kak bedanya sugar craving ini sama dengan sekedar cuman suka hal-hal manis gitu Kak? Nah mungkin sugar craving dan suka makanan manis itu mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi secara ilmiah itu ada bedanya. Yang pertama, sugar craving itu terjadi ketika ada dorongan yang kuat, kemudian mendesak dan sulit untuk dikendalikan. Sedangkan kalau suka makanan manis itu ya mungkin ya kita sekedar suka aja untuk mengkonsumsi makanan manis tanpa adanya dorongan atau tekanan sebagainya. Kemudian juga kalau sugar craving itu keinginan makannya, misalnya kita sudah merasa kenyang, tapi kita tetap ingin mengonsumsi makanan manis. Nah, itu sugar craving. Tetapi kalau sekedar suka makanan biasa aja itu ketika ada makanan manis gitu kan, itu baru dia makan gitu. Jadi tidak ada hal yang mendesak atau sebagainya gitu. Jadi sugar craving itu sehaters bisa dibilang kayak ada hasrat nagih gitu ya Kak. Nah, kecanduan gitu ya. Iya, kecanduan ada nagih gitu kayak udah makan sekali. Rencananya makan gitu. cuma sebungkus nih coklat, tapi tiba-tiba udah jadi 5 bungkus gitu ya Kak. Nah, sebenarnya dengan hasrat nagih itu apa sih Kak yang terjadi di otak kita sehingga menimbulkan ada perasaan nagih gitu Kak? Nah sebenarnya pada saat kita mengonsumsi makanan manis ya, tentunya gula, itu ada hormon namanya hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang dirasakan, hormon yang terjadi ketika efeknya itu kita merasa senang seperti itu. Nah sehingga pada saat kita mengonsumsi makanan manis itu dopamin itu membuat kita merasa senang dan merasa puas tentunya, sehingga otak belajar bahwa oh ini kita ketika mengonsumsi gula ini otak kita akan merasa tenang, akan merasa puas. Nah itulah yang terjadi di otak kita. Nah kemudian akan tetapi ketika kita sering mengonsumsi gula, toleransi hormon dopamin ini tentunya akan berkurang. Akibatnya kita perlu lebih banyak makanan gula atau kecanduan gula untuk bisa merasakan hormon dopamin ini tersebut gitu. Dan dampaknya mirip mungkin ya sama pola adiksi yang tadi gitu. Jadi ketika kita merasa stres misalnya atau cemas, kita meluapkan kecemasan atau stres kita itu mengonsumsi gula karena hormon dopamin tersebut gitu kan. Jadi kita setelah mengonsumsi gula, oh kita merasa agak tenang, agak senang gitu kan. Nah namun hal-hal yang ketika itu sering terjadi, maka hormon dopamin itu akan berkurang seiring berjalannya waktu gitu ya.
Jadi gitu sih haters. Nah, apalagi kita nih ya yang awam-awam yang nggak ngerti tuh tadi apa yang terjadi di otak kita saat kita Ya, mengonsumsi ya. benar. Ternyata ada hormon dopamin Dopamin, tadi benar. ya. Ternyata sekompleks itu yang terjadi di otak kita. Jadi jangan hanya sekedar kita mengonsumsi, tapi ada sesuatu loh yang terjadi di otak kita. Nah, kita flashback dikit nih dari program studi kakak tadi Ya. di kesehatan masyarakat ya kak. Benar. Nah, menurut sudut pandang kakak sendiri nih sebagai seorang di kesehatan masyarakat, seberapa serius sih kak sebenarnya isu dari sugar craving ini udah di tengah-tengah masyarakat, apalagi di Gen Z ini kak? Iya, oke. Pertanyaan sangat menarik ya. Dari sudut public health sendiri, mungkin sugar craving ini akan berdampak dan mungkin ini suatu isu yang serius gitu ya, dan makin mengkhawatirkan. Kenapa? Ketika sugar craving ini marak di masyarakat, itu tentunya akan terjadi potensi terjadinya penyakit non-communicable disease atau penyakit-penyakit menular. Contohnya misalnya seperti diabetes mellitus, gitu kan, kemudian obesitas dan lain sebagainya. Dan tentunya juga dalam public health itu, ketika masyarakat telah banyak mengalami penyakit-penyakit non-communicable disease tersebut, otomatis akan menjadi beban terhadap biaya kesehatan nasional. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh isu yang udah merebah juga ya kak Iya, di dan- tengah-tengah masyarakat. Dan sebenarnya gitu ya. memang harus kita edukasi ya, masyarakat itu memang harus edukasi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih mengkhawatirkan ke depannya gitu kan. Kan lebih mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat ya kak, Ya. pastinya di tengah masyarakat itu ada yang namanya Gen Z kak. Gen Z, Nah, iya benar. ini kalau Putri sendiri nih kak, kita Ya, nih kita masih Gen Gen Z Z. ini ya. Pasti kan dengan segala tren-tren yang ada di media sosial, benar, nah itu kan konsumsinya Gen Z lah, Iya, makanan dan benar. minuman manis. Nah kira-kira kalau menurut sudut pandang kakak sendiri, kenapa sih kak Gen Z itu bisa rentan terkena sugar craving ini kak? Oke, kita sendiri Gen Z gitu ya. Nah, Gen Z ini umumnya mereka sifatnya itu konsumtif gitu. Dan kemudian Gen Z ini lebih rentan terkena maksudnya mengadopsi sugar craving ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor tentunya. Yang pertama mungkin Gen Z ini sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis semenjak kecil gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kayak seperti misalnya nenek-nenek kita yang dulu gitu kan, mereka pola makannya sangat sehat gitu kan, berbeda sekali sama sekarang. Kalau sekarang kita lihat anak-anak kecil tuh mereka sudah suka sekali makanan manis gitu kan. Termasuk juga kita, karena kita sudah dari kecil itu mengonsumsi makanan manis, itulah yang menyebabkan kita itu lebih rentan terkena adiksi sugar craving ini gitu ya. Kemudian Gen Z ini kan juga hidup di era teknologi digital gitu ya. Hidup di era teknologi digital, di mana mereka itu Gen Z itu sering terpapar dengan iklan makanan atau minuman-minuman yang manis, sehingga mereka mungkin masih ada rasa penasarannya gitu ya, terlebih lagi remaja gitu kan, sehingga mereka itulah lebih rentan terkena sugar craving tersebut gitu. Nah, itu dia tadi sih harus merasa tersindir banget nggak nih gitu ya. Nah, karena sebenarnya sugar craving ini udah kayak menyatu gitu ya kak dari pola makan kita sehari-hari. Iya, benar. Nah, sebenarnya gimana sih kak proses dari sugar craving itu bisa ada peran gitu dalam pola konsumsi kita sehari-hari? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Tentunya peran pola makan sehari-hari ini sangat berkontribusi gitu ya terhadap kita terkena adiksi sugar craving ini atau tidak gitu ya. Karena dengan pola makan ini dia bisa menyebabkan adiksi sugar craving dan juga dia bisa mengurangi juga kejadian sugar craving ini. Yang pertama misalnya kita semakin sering mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula gitu ya, maka tubuh atau otak kita itu akan terbiasa dengan cara yang instan gitu ya. Misalnya kayak ini dia stres gitu kan, misalnya stres berat gitu, dia mengonsumsi aja makanan atau minuman yang manis, dia akan merasa tenang. Nah itu kebiasaan yang pertama itu yang bisa menyebabkan kita terkena
sugar craving gitu ya. Kemudian juga pada saat-saat ini kita sering melihat bahwa pola makan yang tinggi karbo sederhana gitu ya. Contohnya seperti roti putih, kemudian cemilan-cemilan atau snack-snack kemasan gitu ya. Itu bisa menyebabkan lonjakan gula darah itu sangat cepat. Ya, dan kemudian diikuti dengan penurunan yang tajam. Jadi ketika gula darah kita itu meningkat secara melonjak gitu, terus turunnya juga akan drastis gitu ya, atau disebut dengan sugar crash. Nah, kemudian pada saat gula itu turun drastis, itu tubuh akan mengirimkan lagi sinyal untuk kita pengen lagi nih makanan-makanan yang manis. Nah, pola yang tersebut lah yang bisa membentuk sugar craving tersebut gitu. Kemudian kita bisa juga misalnya anak-anak zaman sekarang ini kan sering dia melewatkan sarapan pagi gitu ya, terus makan yang tidak teratur gitu, itu bisa menyebabkan fluktuasi yang besar pada kadar gula darah dan hormon ghrelin atau yang menyebabkan lapar. Sehingga kita bisa meningkatkan craving itu terhadap makanan yang tinggi gula gitu. Mungkin gitu sehat ya. Jadi makanya tuh kadang kita nggak nyadar gitu ya kalau misalnya dalam sehari-hari itu kita udah mengonsumsi gula secara berlebihan gitu ya. Nah, sebenarnya kan ketika kita merasa marah gitu ya, kadang marah atau stres nih dengan tugas-tugas kuliah, apalagi Gen Z gitu ya. Nah, kadang tuh pasti kita butuh nih yang manis-manis untuk menetralisasi emosional kita tadi. Nah, sebenarnya apa sih kaitan dari sugar craving itu dengan emosionalnya kita, Kak? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya, tentunya sugar craving itu sangat berkaitan dengan hormon atau kondisi emosional tertentu, misalnya seperti stres atau capek, lelah gitu ya. Kemudian itu terjadi karena gula yang sering dikonsumsi itu berbentuk dengan emotional coping istilahnya. Emotional coping ini adalah mekanisme tubuh untuk meredakan emosi-emosi negatif tadi secara instan. Makanya banyak hormon-hormon, contohnya apalagi pada saat remaja yang menstruasi gitu kan, otomatis kan mereka bawaannya itu ketika hormon estrogen dan progesteronnya itu turun, otomatis mereka akan lebih cepat capek, mungkin merasa lelah gitu kan. Nah, itu juga mereka pasti larinya ke makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis sebagai pereda. Nah, gitulah, karena makanan manis itu memang benar dia meningkatkan hormon dopamin tadi, sehingga dia bisa meredakan emosi-emosi negatif yang kita ceritakan tadi seperti capek dan sebagainya gitu. Jadi erat banget nih ya kaitannya ya sugar craving ini dengan emosional kita. Bener banget yang Kak Nisa bilang tadi, apalagi kalau misalnya para cewek-cewek ini lagi menstruasi gitu ya, lagi sakit banget nih, terus kayak aduh ini konsumsi apa ya yang bisa menetralisasi, pasti dicarinya coklat lagi. Bener, coklat. Nah, sebenarnya coklat itu bagus sih, maksudnya coklat hitam ya, kan, tetapi coklat hitam, bukan coklat yang kayak boba-boba sekarang, coklat yang memang gulanya sangat-sangat tinggi, itu kurang baik untuk kesehatan. Tapi kalau coklat hitam, memang coklat yang 70% coklat hitam itu bagus, memang bisa meredakan stres kita dan aman dikonsumsi gitu. Ternyata ada yang bagusnya nih, sehater di rumah yang nonton nih udah agak senyum nih, oh ternyata ada bagusnya nih dari coklat gitu ya. Tapi di garis bawahi bukan coklat yang tinggi gula gitu, bukan coklat, minuman coklat yang sangat banyak susu kental creamer manisnya gitu ya, gulanya gitu. Tapi coklat murni gitu. Tapi paling banyak disukai itu kayaknya boba ya, Kak? Iya, benar. Apalagi Gen Z sekarang kayak Thai tea, Kak, green tea itu udah jadi pasti setiap nongki itu udah jadi itu, gitu ya, menu favorit gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita mengonsumsi makanan manisnya, cuman ya sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik gitu ya, otomatis kita harus membatasi gitu. Tetap ujung-ujungnya pasti guys, semuanya itu ada batasannya, ada ruangnya, jadi yang berlebihan itu pasti jadinya tidak baik gitu ya. Nah, gimana sih Kak cara kita nih untuk mengenali kalau ternyata kita nih udah sugar craving loh? Karena banyak nih teman-teman yang kadang kita tuh nggak sadar nih, bahkan Putri sendiri tuh kadang belum tahu ini sekadar hanya suka manis atau sebenarnya ini
udah Sugar jadi craving gitu sugar ya. craving nih. Gimana tuh sih Kak? Oke, oke. Mungkin ada beberapa tanda atau cara kita bisa mengenali kita sugar craving atau sekedar menyukai makanan manis aja. Yang pertama, kita mengonsumsi gula secara berlebihan, gitu ya. Misalnya kita sudah merasa tidak bisa berhenti gitu makanan manis. Misalnya kita udah kenyang, tapi kita tetap ingin nih makanan-makanan manis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, emosi atau mood atau emosi kita itu terpengaruh gitu ya. Misalnya kita lagi stres, kita langsung mencari gula sebagai cara untuk mengubah suasana hati kita, gitu ya. Mungkin setelah ada perasaan senang atau lega sementara, habis itu mood kita kembali nih, gitu kan. Itu kemudian kita menjadikan gula itu sebagai comfort food. Maksudnya di sini adalah kita sering menggunakan gula itu sebagai ibaratnya apa ya, pelampiasan kita, gitu loh. Jadi kayak bentar-bentar kita merasa stres sedikit gitu kan, kita pasti larinya ke gula gitu. Padahal kan bisa misalnya capek atau stres, kita bisa meditasi misalnya, maksudnya melakukan olahraga lain yang sehat. Nggak semuanya kita stres harus mengonsumsi gula gitu kan, sehingga kita menjadi sugar craving gitu ya. Kemudian kita sulit mengonsumsi gula. Nah, bahkan mungkin di kita nih udah tahu nih, mengonsumsi gula secara berlebihan itu bisa menyebabkan misalnya penyakit non communicable disease, misalnya DM gitu ya, obesitas. Kita tahu nih dampaknya apa nih bagi kesehatan kita, tapi kita tetap mengonsumsi makanan-makanan tersebut dengan ya udah nggak open lah. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu tanda-tanda kita mengalami sugar craving gitu. Dan sulit untuk dan kita itu merasa sulit untuk mengurangi konsumsi gula. Ya, ibaratnya kita udah ketergantungan lah sama gula gitu. Mungkin itu tanda-tandanya. Jadi sehaters yang lagi nonton nih bisa introspeksi dulu nih ya. Ini kira-kira saya ini udah masuk di tanda-tanda sugar craving itu atau baru cuman suka manis aja? Karena ternyata beda ya Kak. Iya, benar. Kalau kita cuman hanya gemar manis itu biasanya kita tidak rutin ya mengonsumsi makanan manisnya. Kayak sesekali gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia memang sudah nggak bisa nih, sehari ini dia nggak minum boba misalnya, atau sehari ini dia belum minum boba 2 kali gitu ya, dia nggak bisa tuh. Nah, itu sugar craving gitu ya. Jadi tanda-tanda sugar craving itu kalau misalnya kita udah nggak bisa lepas ya Kak. Jadi kayak kecanduan ya. Iya, udah jadi bestie banget nih sama makanan dan minuman manis. Jadi nggak bisa kalau dia pergi gitu ya Kak. Iya, benar. Nah, jadi tadi Kakak sempat membahas tentang diabetes gitu-gitu. Nah, biasanya nih Kak, bagi orang-orang awam gitu ya Kak, dan sehaters di rumah, kayaknya juga pasti terkenalnya dampak dari sugar craving itu diabetes. Iya, benar. Sebenarnya ada nggak sih Kak dampak lain tuh yang ditimbulkan? Ada tentu banyak ya. Terlebih memang ketika kita mengonsumsi apapun gitu ya, nggak mesti gula, baik pun garam, itu pasti ketika kita mengonsumsi secara lebih atau tidak sesuai dengan porsinya akan menyebabkan akan berdampak kepada kesehatan kita gitu kan. Yang pertama, ketika kita mengonsumsi gula secara berlebihan, itu otomatis akan meningkatkan berat badan kita atau terjadinya obesitas gitu ya, karena kan penumpukan karbohidrat gitu ya. Kemudian yang seperti kita ketahui bersama, terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ya biasanya, karena gara-gara gula ya. Kalau yang tipe 1 itu mungkin tidak gara-gara gula, tapi kalau yang tipe 2 ini memang yang disebabkan oleh gula salah satunya gitu ya. Karena ketika kita mengonsumsi gula secara berlebihan, itu kadar gula darah kita itu naik atau melonjak secara cepat gitu ya, dan akhirnya itu bisa mengganggu proses mekanisme insulin kita gitu ya. Hal ini bisa menyebabkan resisten insulin. Nah, otomatis ujung-ujungnya dia akan berdampak terhadap penyakit diabetes tipe 2, diabetes mellitus tipe 2 tentunya, seperti itu. Nah, kemudian tentunya kalau kita perhatikan ya, anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak yang masih kecil itu pasti giginya itu udah karies gigi. Itu juga salah satunya disebabkan oleh gula. Dia mengonsumsi gula secara banyak akan menyebabkan karies gigi. Nah, tentunya juga salah satu lagi itu akan menyebabkan penyakit jantung atau penyakit jantung, karena gula yang berlebihan itu akan meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat atau LDL dalam darah, sehingga itu bisa menyempitkan
pembuluh-pembuluh darah kita yang ujungnya akan terkena penyakit jantung gitu. Mungkin itu. Jadi gimana gitu sehaters? Sangat Jadi berbahaya memang ya, ya. jadi Karena dari pola makan nggak ya, Iya, dari benar. konsumsi kita sehari-hari ternyata Iya. itu bisa berdampak jangka panjang. benar. Sebenarnya memang sangat berdampak sih memang. Karena ketika kita mengonsumsi makanan yang kan sesuai anjuran Kemenkes yang kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang Iya, gitu, iya. terus sesuai dengan isi piringku. Sebenarnya kenapa dianjurkan seperti itu? Karena memang sudah sebegitu seharusnya gitu ya, ketika kita mengonsumsi isi piringku itu di mana di situ ada karbonya, nasi, ada protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah-buahan. Nah, itu otomatis zat-zat gizi kita itu terpenuhi dalam tubuh. Nah, otomatis ketika nutrisi-nutrisi kita dalam tubuh itu terpenuhi, otomatis tubuh kita akan menjadi lebih sehat gitu ya, dan tentunya akan maksudnya akan tidak terlalu maksudnya nggak akan sakit lah gitu kalau mengonsumsi makanan-makanan yang sesuai anjuran gitu ya. Nah, ternyata itu semua dari dampak yang Iya, ditimbulkan dari sugar craving ini ya. Karena biasanya nih kalau misalnya kita para Gen Z yang bukan expert di bidang kesehatan gitu ya Iya. Kak, pasti kita kan tidak mendalami ya tentang Tidak kesehatan peduli itu. bahkan Tidak peduli. tidak peduli. Jadi palingan yang kita tahu itu diabetes Iya, gitu benar, kan. diabetes. Ternyata ada banyak sekali Ada banyak sehaters, ada diabetes, obesitas, ada malah lari ke jantung. Iya, Itu benar. berbahaya banget sehaters. Nah, karena dampak tadi pastinya udah pada takut nih. Aduh, gimana ini ya. Nah, kita butuh ini solusi nih Kak. Solusi nih. Strateginya. Gimana nih cara strateginya Iya. untuk kita bisa mengurangi sugar craving ini, mengkonsumsi makanan minuman manis tanpa harus meng-cut off langsung nih Kak. Otomatis kalau kita langsung misalnya nih kita kebiasaan nih makan makanan manis gitu kan, terus tiba-tiba kita langsung tidak mengonsumsi makanan manis, otomatis tidak akan berdampak panjang gitu, otomatis sebentar doang gitu. Nah, bagaimana caranya agar dampak sugar craving ini bisa kita atasi secara perlahan? Tentunya bertahap tentunya ya, nggak bisa langsung. Yang pertama adalah kita harus konsumsi gula secara bertahap. Mungkin nih teman-teman di rumah mengonsumsi misalnya dalam satu hari itu mengonsumsi minuman-minuman manis, Thai tea itu dalam satu hari itu sampai tiga botol gitu, atau 3 gelas, 3 cup gelas, ya, 3 3 cup. cup. Mulai dikurangin, misal dalam satu hari 2 kali, satu hari satu botol, hingga nanti bisa bahkan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Itu yang pertama, harus dikurangi secara bertahap. Nah, kemudian kita harus mengganti makanan-makanan manis ini dengan cemilan-cemilan yang lebih sehat gitu. Misalnya kan kita mungkin memang ada sesekali suka makanan manis gitu kan. Kita harus pilih alternatif yang lebih sehat. Contohnya misalnya buah-buahan yang manis gitu kan, atau buah-buahan kering tanpa gunakan dry fruit gitu kan. Nah, itu kan juga ada rasa manis, memang agak nggak terlalu manis tapi kan ada rasa manisnya. Kemudian kita bisa ganti buah-buahan yang manis, contohnya seperti apel gitu kan, terus pisang. Banyak sekali buah-buahan yang memang ada rasa manisnya gitu. Kemudian kita bisa pilih alternatif makanan sehat seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus meningkatkan asupan protein dan serat, karena apa? Itu juga akan menstabilkan gula darah kita, sehingga kita tidak akan maksudnya kita nggak akan pengen manis lagi ketika kadar gula darah kita itu stabil gitu ya. Kemudian tentunya mengganti minuman manis yang lebih sehat. Tadi makanan manis yang lebih sehat seperti buah-buahan, minumannya juga harus diganti. Contohnya misalnya teh dengan kayu manis gitu ya, atau teh alami gitu, teh herbal gitu. Kemudian bisa pakai yogurt gitu. Mungkin ya intinya mengurangi dulu frekuensi kita mengonsumsi manis itu kita kurangi, kemudian kita pilih alternatif yang lebih sehat gitu. Sehaters itu udah pada dicatat belum tuh strategi-strateginya? Itu tadi udah mencakup sama suplemennya ya Kak? Iya benar.
Itu tadi Kak Nisa udah kayak ngejelasin gitu tentang suplemen-suplemennya. Atau ada lagi Kak nih suplemen penggantinya suplemen, gitu? ya mungkin udah kita bahas tadi kayak coklat hitam itu kan itu bisa, terus cinnamon atau kayu manis itu bisa, terus prebiotik seperti yang disebutkan tadi kayak yogurt. Iya, Nah iya. itu bisa juga sebagai alternatifnya. Sebenarnya semuanya itu udah ada penggantinya teman-teman. Jadi kadang ada nih, misalnya kita mau mengurangi gitu ya, tapi bingung nih, aduh kita ganti rasa nagih itu dengan apa gitu ya. Nah sebenarnya ada banyak banget suplemen yang bisa kita ganti-ganti untuk bisa kita mengurangi konsumsi yang gula berlebihan gitu ya. Asal kuncinya cuma satu, adanya kesadaran Dan kemauan. ya, kesadaran dan kemauan nih sehaters. Kalau ada kemauan aja tapi nggak ada kesadaran, itu Sama gimana? aja. Ada kesadaran tapi nggak dilakukan gitu ya, nggak ada kemauannya juga nggak bisa. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan tips nih buat sehaters semua yang mungkin lagi berjuang nih untuk bisa mengurangi konsumsi gula nih yang kayaknya berat banget, gimana Kak? Jadi mungkin jangan menjadikan, yang pertama adalah jangan menjadikan sugar craving ini menjadikan seperti kayak kita beban yang terlalu berat gitu ya, jangan. iya. Tapi kita harus mulai berubah tentunya ya, mulai dari langkah-langkah kecil, mulai dari perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Mulai mengganti makanan-makanan yang biasanya kita suka dengan alternatif pilihan makanan yang lain gitu ya. Kemudian jangan mulai langsung mengurangi gula nih, jangan langsung meng-cut off gula nih. Itu juga akan berdampak pada kesehatan. Otomatis kadar gula darah kita tuh kan menurun gitu ya kalau kita stop tiba-tiba gula secara misalnya kita nggak konsumsi gula tiba-tiba gitu kan, itu juga akan menyebabkan hipoglikemia jadinya. Jadi mulailah dari perlahan-lahan, kemudian pilihlah gula yang lebih sehat, kemudian perhatikan pola makannya, harus gizi seimbang dan sesuai isi piringku ya. Itu dari Nah, itu tagline yang tuh. paling penting Isi gitu piringku ya. tagline-nya. Isi piringku. Dan juga proses pengurangan gula ini tentunya akan bertahap dan prosesnya juga akan lama. Tentunya kita butuh konsisten di sini gitu. Yang terpenting itu konsisten ya sehaters Dan ya. satu lagi, mengonsumsi gula itu bukan hal yang dilarang ya gitu ya, tapi memang harus dibatasi gitu. Karena tubuh kita juga butuh gula Iya, lah ya. bener. Bahkan kalau mau cut off nih udah nggak konsumsi lagi gula, itu malah berbahaya ya Iya, Kak. akan menyebabkan hipoglikemi kan. Iya, jadi Hipoglikemia. gula itu perlu tapi ada batasannya, ada ruangnya gitu Iya, ya Kak. benar. Nah, sehaters, itu dia tadi obrolan seru kita hari ini. Kita udah ngebahas banyak banget tentang apa sih sebenarnya sugar craving itu, bagaimana itu berdampak dalam pola konsumsi sehari-hari, bagaimana dampaknya, bagaimana strateginya tanpa harus cut off. Nah, itu semua itu obrolan-obrolan yang sangat berisi gitu ya istilahnya. Nah, sehaters semua, semoga obrolan tadi itu bisa bermanfaat buat kita-kita ini yang lagi berjuang untuk bisa menstabilkan gula di dalam tubuh kita. Nah, ada yang bilang bahwa kesehatan itu investasi jangka panjang Iya, ya. bener. Kita di sini setuju banget dengan hal itu, dan Putri yakin sehaters di rumah juga pasti setuju banget dengan hal itu. Untuk konsumsi kesehatan yang baik pastinya tidak mudah. Itu butuh waktu dan butuh konsisten gitu. Jadi tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan asal Pasti. Pelan-pelan asal pasti gitu ya. Poinnya tadi itu adalah konsumsi gula itu perlu dalam sehari-hari, tapi juga ada batasan dan perlu keseimbangan untuk tubuh kita lebih sehat gitu ya. Oke sehaters, sampai jumpa di edukasi-edukasi selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah berbobot nih. Pastinya tetap di sini di podcast Sehat di Tengah Riuh. Satu langkah tanpa gula, satu langkah masa depan cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.